sewaktu pengantar acara. Yang terhormat guru kita bersama Muharram Bapak Ustadz Zuhairi selaku sahibul bait, Muharram Bapak Ustadz Muhtar. Mudah-mudahan guru-guru kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahkan dan ilmunya ngalir terus manfaat buat kita semua. Aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga anak-anakku sekalian. Sehat adik-adik? Ibu bapaknya sehat? Pengen gak ibu bapaknya tersenyum? Ingin gak ibu bapaknya senang? Mudah-mudahan ibu bapak kita senang, tersenyum selalu melihat kita dalam keadaan kita juga sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Orang tua akan tersenyum, akan bahagia, akan senang bila mana melihat putra-putrinya soleh dan soleha, menjadi anak-anak baik, manut ama orang tua, manut ama guru ya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya nasihat sudah banyak sekali dari awal. Rotib itu juga bagian nasihat. Maulid Nabi At-Tibai juga itu nasihat. Cuman bahasana Arab kabeh, pakai bahasa Arab, maka nanti ke guru-guru kita ngaji bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis Rasulullah, bisa memahami rotib-rotib atau dikir-dikir yang berbahasa Arab. Jadi kalau kita paham artinya senang. Seperti adik-adik baca surat dari pacarnya. Baca surat dari pacarnya, ini yang tim hadroh nih, banyak yang muda-muda nih, dikirim tuh WA. Tapi bahasanya bahasa Inggris. Padahal di situ rayuan luar biasa, tapi kagak ngerti. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Dia ngatain bahwa aku rindu kamu, aku cinta kamu, aku ingin ketemu dengan kamu, pertemuan nanti di mall-mall. Waduh, disahut kagak, gak ngerti, cuman taunya yes, 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 yes doang. Nah, begitu pula ketika kita melihat huruf-huruf Al-Quran, roti, maulid, debat sedikit demi sedikit. Akses sekarang sudah mudah, media sosial sudah di mana-mana, tinggal klik. Oh, artinya debat ini apa sih? Lihat supaya lebih nikmat, tahu bahasanya, sehingga kita tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sempat ngobrol dengan Pak Ustadz Muhtar, diajarin kitab-kitab ya, di logat, diterjemahkan, luar biasa. Itulah didikan para alim ulama kita, wali-wali kita, menyebarkan Islam di Nusantara ini. Ada ngaji-ngaji istilah kata, menerjemahkan Quran dengan logat Jawa atau dengan logat Sunda atau dengan langsung terjemah bahasa Indonesia. Anak-anak digiring, diperkenalkan dengan bahasa Arab, karena sesungguhnya sumber ilmu itu di dalam bahasa Arab. Kaum muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, sebentar lagi kita akan hadiran tamu yang agung, tamu yang suci, yaitu syahrul Ramadan, di mana di Ramadan ini, di bulan ini Allah sangat mengistimewakan bulan ini. Padahal di dalam Al-Quran, bulan yang dihormati, bulan yang diistimewakan ada 4 bulan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu menyatu bulannya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau Hafid, Haji, Muharram. Disebutnya bulan Komari atau sebut tahun Komariah. Kalau tahun Syamsiah apa, Tong? Ayo, tahun Syamsiah. Awali dari bulan apa? Januari, Februari. Kalau bulan Komariah? Bulan Komariah dimulai dari
Muharram, Safar, Rabiul, terus jeung saterusna, dan seterusnya harus tahu itu disebut tahun Komariah. Kalau tahun Syamsiah diawali dengan Januari, sama 12 bulan, sama 12 bulan. Cuman di dalam tahun Komariah ada yang diistimewakan, dihormati, yaitu apa? 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu terakhir misah, yaitu bulan Rajab yang kemarin kita diperingati tentang Isra Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang dikatakan tadi selawatnya dibaca bahwa marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyam, atau syahrul Ramadan ada sayyidus syuhur, bahwa bulan Ramadan ini disebut pimpinan daripada seluruh bulan, paling diistimewakan oleh Allah. Kenapa alasannya diistimewakan oleh Allah? Ternyata di bulan suci Ramadan, setelah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, maka Allah menurunkan Al-Qur'an. Di bulan apa Al-Quran diturunkan? Ternyata bulan diturunkan apa? Quran diturunkan ini di bulan suci Ramadan. Sehingga Quran hebat, Quran kalam Allah. Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia yang disampaikan oleh para nabi, khususnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena hebatnya Al-Quran, karena mulianya Al-Quran, istimewanya Al-Quran, bulan pun juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kewajiban kita di bulan Ramadan. Anak soleh, anak pintar, anak pintar, anak cerdas. Jawabnya sama sih. Siap. Anak soleh, siap. Anak pintar, siap selalu. Anak cerdas, siap selalu. Anak kodok nggak ada ya. Anak kodok mah kalau musim hujan pada lari di sawah. Kita mah anak manusia yang dimuliakan, dilebihkan daripada makhluk yang lain ya. Insya Allah ya, kita tergolong orang-orang yang soleh-soleh. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah pesan kepada kita, menyampaikan dan mengingatkan ya. Tinggal sehari lagi besok kita insya Allah malam Senin Selasa, malam Selasanya kita akan tarawih niat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah orang-orang yang iman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang takwa. Mari kita renungkan ayat ini. Ternyata ayat ini adalah sebagai proses mengingatkan kita supaya menuju kita menjadi manusia yang takwa. Puasa ini adalah pekerjaan. Tanpa dikerjakan tidak akan terlaksana. Artinya sesuatu itu bisa jadi, contoh rumah bisa beres, bisa rapi, bisa teduh karena dikerjakan oleh tukang yang ahli, sehingga terwujudlah satu bangunan yang nikmat ditinggali. Begitu pula kita di bulan Ramadan ini diwajibkan puasa sebagai proses supaya kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan di dunia ataupun di akhirat. Sehingga kita diwajibkan berpuasa. Seibarat bangunan, kalau sudah kokoh ya, sudah dipinisi ya, seperti inilah rumah guru kita, kan nyaman ditinggalinya.
musim hujan gak kehujanan, musim panas gak kepanasan, nyamanlah, sehingga menjadi baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku. Begitu pula kehidupan kita di dunia ini ataupun nanti di akhirat, tujuan kita ingin bahagia, ingin senang, maka ditawarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk saum, kita berpuasa supaya benar-benar kita menjadi manusia yang bahagia, yang selamat, yang tentram dunia dan akhirat. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa atau sesungguhnya puasa ini adalah benteng perisai. Dari apa perisainya? Daripada kobaran api neraka. Bahwa asyamu junnatun, puasa itu perisai. Itu malam yahrika, selagi perisai tersebut tidak dipecahkan, maka insya Allah akan membentengi dirinya, akan membentengi jiwanya. Tapi kalau bentengnya, kalau perisainya tersebut hancur, maka api bisa menyala-nyala pada tubuhnya, bisa menyerang pada dirinya, sehingga dirinya terbakar. Tapi dengan adanya perisai yang kokoh, yang kuat, insya Allah kita akan selamat daripada kobaran api. Nah, oleh karena itu, manfaatkan Ramadan ini yang di dalamnya ada tugas yang wajib, yaitu berpuasa. Maksimalkan azam dari malam ini dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kekuatan dohir batin kita untuk menjalankan berpuasa. Apa itu puasa? Anak-anak kecil sudah pinter ya deh ya. Apa sih puasa deh? Puasa itu apa? Puasa pokoknya begitu aja Pak. Puasa mah harus jelas toh. Apa puasa? Al-imsak, menahan anil muftirati, dari sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya matahari fajar, ila gurubis samsi, sampai terbenam matahari, atau yang disebut waktu maghrib itu terbenam, jadi mataharinya ngilang, terbenam. Pagi muncul mataharinya, terus setiap hari saling berganti, dan itu tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus mampu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, yang masuk kepada lubang kita, hidung, mulut, ya. Jangan sampai kita makan, minum, atau memasukkan sesuatu yang kiranya merusak amalan puasa kita. Mana contohnya? Seperti ngomongin orang, caci orang, marahin orang. Itu juga merusak daripada pahala puasa. Maka di puasa ini dianjurkan kita banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Itu secara umum artinya. Nah, anak kecil insya Allah bisa, yang tua apalagi. Tapi yang tua harus ada tambahnya. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwa puasa ini ada puasa am, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Puasa am ya seperti tadi, yang penting saya puasa menahan haus dan lapar, beres. Tapi sesungguhnya yang kedua ada yang disebut puasa khusus. Puasa khusus apa? Di samping menahan haus dan lapar, kita juga menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, anggota tubuh kita dari sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah. Yang disebut maksiat. Maksiat itu menjauhkan diri kepada Allah, lupa kepada Allah. Yang ketiga ada puasa khusus, artinya ingatan. Di samping badannya, di samping pandangannya, di samping ingatannya, senantiasa konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal nomor 2 kita puasa khusus. Allah berikan kekuatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, secara kesimpulan ya, karena waktu juga udah selalu malam, kasihan anak-anak kita nanti kesiangan subuhnya lagi ya.
Jadi proses Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan, jaga diri kita ya dari sesuatu yang membatalkan puasa, dan juga laksanakan tugas-tugas di Ramadan seperti sholat sunnah tarawihnya itu, dan sunnah-sunnah yang lainnya, iktikaf di masjidnya kita niatkan dari sekarang ya. Terutama ayat-ayat suci Al-Quran di samping dibaca, direnungkan, karena sesungguhnya Allah mengingatkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini fungsinya sebagai petunjuk dan penjelas daripada petunjuk, dan juga yang memisahkan mana hak dan mana batil. Nanti ketika di Ramadan, karena Ramadan gemlengan, didikan, latihan, kita akan melihat diri kita, jangan melihat orang lain, tapi perhatikan diri kita, apakah sudah menjalankan hak, apakah masih batil. Karena nanti dengan Al-Quran bisa terukur kita. Maka Al-Quran bukan hanya dibaca saja, tapi dilihat artinya ya. Insya Allah kita niat semuanya, amin. Diberikan kekuatan untuk senantiasa mendawamkan Al-Quran dan juga memahami Al-Quran, insya Allah. Mungkin itu saja, karena juga Masya Allah ini sebenarnya mah kalau nggak inget ke Kang Bukris dan juga jamaah mah, Masya Allah kondisi lagi kurang fit, doain aja mudah-mudahan sehat semuanya ya. Gitu. Mohon maaf kepada para guru, para asatid, para sesepuh semuanya. Mohon maaf dari saya pribadi kepada anak-anakku sekalian. Ini doa nih dari Bapak nih, anak soleh. Mudah-mudahan kalian menjadi anak ya, menjadi anak calon-calon ulama, amin. Menjadi syiar agama Allah di bumi ini ya. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang sifatnya sifat Rasulullah termiliki oleh mereka ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir untuk guru mursyid murabi yaitu almarhum Abu Yaudsi yang wafat pada tanggal 6 hari Selasa. Alhamdulillah sempat takziah ke sana dan nyolatin bareng-bareng dengan ulama-ulama Banten, turun semua. Mudah-mudahan beliau senantiasa ilmunya manfaat. Kalau belumnya insya Allah yakin husnul khatimah ya. Insya Allah mudah-mudahan para santrinya tambah manfaat ilmunya. Allahumma gfir lahu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kemarin saya kunjungan ke Banten, hari berangkat malam Sabtu, pulang malam Minggu ya. Di Ahad pagi memang alhamdulillah ini sedikit full sampai sore acara, ditambah sekarang. Mudah-mudahan ada pesan dari Abu Yamuh tadi, putranya Buya Dimyati Cidahu. Jadi kepada para guru, para orang tua, dampingi anak, perkenalkan kepada Al-Quran, perkenalkan kepada sirah nabawiyah ya, supaya dalam jiwanya tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu generasi yang lebih hebat. Para alim ulama sudah banyak yang wafat ya. Para guru-guru mulia sudah banyak kembali, para habaib. Jadi tolong kenalkan gitu. Kalau bahasa buku mah di rumah banyakin tuh buku sejarah, biar anak-anak itu demen baca itu gitu, dan dicontohin sama orang tuanya. Karena dengan kita sering melihat sejarah, membaca sejarah perjuangan Rasulullah, perjuangan Abu Bakar Siddiq, bagaimana Said Umar bin Khattab, Said Utsman bin Affan, Ali bin, termasuk Said Abdurrahman bin Auf, yang mana hartanya dilimpahkan, dicurahkan, dikeluarkan demi Allah, demi baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga wafatnya hanya yang dibawa hanya selembar kain kafan. Kalau nggak diperkenalkan sejarah-sejarah itu kepada generasi, bagaimana mau cinta agama Islam, bagaimana mau cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang saya terdengar dari pesan Abu Yamuh tadi. Ngajinya jam 12 malam, itu biasa tiap malam sampai jam 3 malam. Jadi jam 12
Kalau ini mah ngaji baru biasa ini mah ngaji nih. Tapi kalau beliau ngajinya dari mulai jam 12 malam sampai jam 3 malam baru selesai doa. Itu mah ulama-ulama pada hadir ya. Nah itulah pesan, mudah-mudahan kita tergolong murid-murid beliau juga dan nanti dikelompokkan di sana masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin jazaa'an katsir. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Deden Hidayat yang telah memberikan nasihat-nasihat kebaikannya maupun hasanahnya di malam hari ini. Begitu luar biasanya kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh guru kita dari guru ke guru. Semoga kita menjadi bagian yang Allah mudahkan untuk bisa menyerap setiap nasihat yang dia sampaikan pada malam hari ini. Anak soleh, pintar semua, anak pintar, anak cerdas. Tadi sama-sama kita mendengarkan dari guru kita. Tentunya malam hari ini sama-sama kita telah mendengarkan lantunan doa, panjatan doa, munajat doa, lantunan sholawat, zikir, sholawat, semua kita telah mendengarkan. Tentunya harapan kita bermunajat kepada Allah agar kita diberikan jalan kebaikan, mendoakan setiap kebaikan. Apapun yang dihadirkan pada malam hari ini, semoga menjadi ruh kita untuk kita menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW yang patuh dan taat, dan tentunya harapan kita diberi syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita tadi telah mendengarkan semua, sejenak kita renungkan untuk menjadi bahan kita untuk kita pulang menjadi kebaikan, dibawa pulang menjadi kebaikan, kita tularkan semua kepada anak-anak kita, dan tentunya anak-anak kita yang di sini semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan tentunya semoga harapan doa-doa kita wabil khusus di perumahan Kriya di Asri diberikan keberkahan, diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang diberi masa depan, anak yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang besar. Diharapkan tadi doa guru kita menjadi ulama yang diharapkan tentunya menjadi penerang bagi kita semua. Semoga hari ini, malam hari ini, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah semua rangkaian ini, tentunya banyak kesalahan dari kita semua, tentunya banyak kekurangan dari kita semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mewakili tuan rumah, jika banyak kekurangan dari segi tempat maupun segi apapun yang dihadirkan di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Dan tentunya dari saya selaku pembawa acara, selaku pengatur acara, mungkin banyak lisan yang tidak berkenan yang dilontarkan pada malam hari ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Tentunya doa rangkaian telah kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup majelis ini sebelum acara terakhir, yaitu acara santapan jasmani. Kita tutup dulu majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada guru-guru kita semua, terima kasih kepada jamaah sekalian, terima kasih kepada anak-anakku semua. Dan acara yang terakhir adalah santapan jasmani. Untuk itu saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintunya, maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya kepada bapak-bapak untuk membimbing anak-anak untuk bisa menyantap santapan yang telah disediakan. Mohon bantuannya kepada bapak-bapak dan mohon untuk anak-anak semua untuk mengambil makanannya dalam keadaan tertib dan rapi, dibantu oleh bapak-bapaknya. Nah, mohon ngantri berurutan, tidak ada yang berbeda. Mohon bantuannya. Mohon antri.
Beda di sini aman apa di mana ya?